Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena, jumpa lagi dalam Kober Pena, komen berita, peristiwa dan fenomena. Kali ini masih berbicara tentang sirkuit Formula E, dan yang akan dibicarakan adalah sesi sukses manajemen. Adapun info media sebagai rujukan atau referensi telah disampaikan pada sesi sukses persiapan di video terdahulu. Namun di sini akan saya sampaikan kutipannya sebagai berikut. Kutipan pertama diambil dari CNN Indonesia. Judulnya Nick de Vries Formula E Jakarta sukses besar. Dilansir pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Jakarta, CNN Indonesia. Pembalap Formula E tim Mercedes EQ Nick de Vries menganggap balapan Formula E Jakarta Sabtu 4 Juni sebagai ajang yang sukses besar. Jakarta E-Prix sangat sukses, semua terlihat dari semua orang-orangnya dan para penggemar yang sangat hebat. Sambutan mereka sangat hangat, katanya usai balapan. Pada kutipan kedua dimuat di mediasuara.com. Judulnya, Giring sebut Formula E gagal. Taufik Gerindra, dia sudah kehilangan akal sehat, mending balik nyanyi. Suara.com. Politisi Gerindra Muhammad Taufik membalas kritik Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang mengatakan ajang balap mobil listrik Formula E tidak sukses. Taufik mengatakan Giring sudah kehilangan akal sehingga tidak bisa menilai Formula E secara benar. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Giring Ganesa kembali melontarkan kritik kepada gelaran Formula E yang baru terlaksana 4 Juni lalu. Ia menganggap ajang balap mobil listrik itu tidaklah sukses digelar. Meski Formula E dipadati penonton dan dihadiri berbagai tokoh politik lintas partai hingga Presiden Joko Widodo, Giring menganggap hal itu bukanlah tolak ukur kesuksesan. Berhasil lihatnya dari mana? Kalau cuma nama dan ingar-bingar saja, sih itu bukan sukses, ujar Giring di Jakarta Senin 6 Juni 2022. Tolak ukur kesuksesan, kata Giring, adalah keuntungan atau profit yang didapatkan dari acara ini. Jika ajang itu mendulang banyak pemasukan bagi kas daerah dan perekonomian masyarakat, barulah bisa dikatakan sukses. Ia pun meminta agar panitia mengungkap berapa rincian perputaran uang dari acara itu. Begitu juga dengan keseluruhan biaya persiapan Formula E juga harus diungkap ke publik. Kita harus tanya dong, itu keuntungannya berapa? Ke rekeningnya yang masuk berapa? Terus jumlah budget cost-nya berapa? Untung atau rugi, jelasnya. Kalau kita perhatikan pada dua artikel tadi, di artikel pertama, Nick de Vries menilai bahwa penyelenggaraan sirkuit Formula ini sukses besar. Yang bersangkutan bisa jadi ini penilaiannya objektif ya. Dia merasa puas dengan penyelenggaraan Formula E ini, terlebih dia kan sebagai pembalap ya. Dia berada dalam subjeknya, dia menjadi pembalap, kemudian dia mengatakan sukses besar. Jadi mana orang tidak percaya kalau Formula E ini sukses. Nah kemudian Giring di artikel yang kedua mengatakan bahwa dari sisi mana Formula E dikatakan sukses kalau cuma ingar-bingar, bukan tolok ukur. Nah, kalau Giring ini tentu penilaiannya kan bisa saja subjektif. Karena yang bersangkutan bisa menilai dari sisi politis. Kalau memang merasa bahwa posisi Anies Baswedan sebagai
figur yang berseberangan, ya faktor subjektif yang bisa terjadi muncul dalam pikirannya. Makanya sesukses apapun keberhasilan sirkuit Formula E tentu dicari sisi-sisi kelemahannya. Nah inilah tentunya kita kembalikan kepada objektivitas, bagaimana publik menilai. Publik secara umum menilai dengan non-verbal atau dengan sikap, dengan kehadiran, dengan ikut mensponsori, dengan datang membeli tiket, atau kendati pun kehabisan tiket tapi yang bersangkutan hadir pada posisi mana saja dia bisa menonton. Ada yang menonton di atas dak atau di atap rumah. Ini sebagai bukti antusias mereka terhadap balapan Formula E ini. Antusias yang besar itu adalah menunjukkan indikator daripada kesuksesan. Apalagi kalau ditunjang dengan kemampuan Pak Anies sebagai gubernur kepala daerah dengan kemampuan manajemen yang digunakan. Sebagai seorang pemimpin, paling tidak ada 3 kemampuan manajerial utama yang harus dimilikinya. Dan Anies Baswedan telah membuktikan kemampuan ini. 3 kemampuan tersebut adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan memberdayakan. Sudah barang tentu dalam artian yang positif. Misalnya bagaimana mempengaruhi warga DKI untuk mengubah mindset dari perilaku tidak peduli terhadap lingkungan menjadi penuh peduli dan berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan kota Jakarta yang bersih dan nyaman. Buktinya beberapa area kumuh disulap menjadi kawasan yang asri seperti lahan kosong di Kalimalang, kolong flyover di Selipi, dan kota tua Kali Besar, dan lain-lain. Semua program ini dijalankan dengan menggunakan metode eco-friendly, yakni sebuah program yang mengubah lingkungan tanpa eksploitasi yang merugikan. Termasuk yang paling gempita adalah terselenggaranya sirkuit Formula E di Jakarta International Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Tanpa ada kemampuan manajemen yang baik, sudah barang tentu event bertaraf internasional itu sangat sulit diwujudkan. Menggerakkan maksudnya mewujudkan melalui pendekatan yang santun dan apresiatif terhadap aparat dan pegawai di dinas-dinas terkait. Seluruh aparat dapat bekerja dengan baik dan kondusif di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Tidak dibayang-bayangi rasa takut dengan ancaman dan kemarahan dari pimpinannya. Manakala terjadi sedikit kekeliruan, hal itu dapat ditoleransi dan dikoordinasikan melalui proses pembinaan dari pimpinan yang terdekat atau atasan langsung. Beda lagi kalau pegawai dibayangi rasa takut dalam bekerja keseharian, maka rasa sejuk dan nyaman dalam mewujudkan hasil kerja akan sirna. Dalam rangka mewujudkan kebijakannya, Pak Anies Baswedan mengeluarkan Pergub nomor 90 tahun 2018 tentang Collaborative Implementation Program atau CIP dalam menggerakkan instansi terkait, dalam hal ini Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP DKI Jakarta. Sehingga berubahlah kawasan kumuh kota Jakarta menjadi kawasan yang asri dan nyaman. Berikutnya kemampuan manajerial dalam memberdayakan. Memberdayakan ya, bukan berarti memperdayakan. Dalam arti melibatkan seluruh potensi yang ada, baik kelompok atau individu dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seperti dalam menanggulangi pandemi COVID-19 pada tahun-tahun lalu, Anies bekerja secara kolaborasi dengan segenap elemen masyarakat
Artinya semua elemen yang memiliki potensi diberdayakan dan dilibatkan dalam mengatasi dampak buruk pandemi COVID-19 di ibu kota. Next, sukses manajemen penyelenggaraan sirkuit Formula E dibuktikan dengan berjalannya seluruh komponen yang ada. Memanfaatkan waktu kurang lebih 6 bulan dapat mengubah kubangan lumpur dan tumpukan sampah menjadi area sirkuit dan infrastruktur pendukung yang menakjubkan. Kekompakan elemen panitia bergerak di semua sektor. Salah satunya dapat menghadirkan sponsor utama, yakni Julius Baer, yang merupakan perusahaan di bidang keuangan dari Swiss. Meskipun tidak didukung sponsor BUMN, namun ada juga 31 sponsor lokal dari perusahaan swasta. Termasuk bukti manajemen yang baik dari sebuah event tertentu adalah tindak lanjut penyelenggaraan yang sukses, yakni adanya penawaran penyelenggaraan di masa-masa yang akan datang. Untuk Formula E yang telah sukses kemarin, konon sudah ada beberapa bos balap internasional yang menaruh perhatian untuk menyelenggarakan eventnya di Jakarta International Epic Circuit Ancol, Jakarta. Termasuk ada pembalap yang masih penasaran untuk unjuk kemampuannya di Formula E Jack Ancol tersebut. Setelah kemarin gagal melanjutkan sesi balapannya, yaitu Nick de Vries yang merupakan pembalap dari tim Mercedes EQ yang memiliki latar belakang darah Indonesia asal Kota Malang ini. Kesimpulannya, bahwa manajemen yang baik adalah manajemen dari tangan ke tangan, sesuai tupoksi dan bidang masing-masing. Adapun bukti kemampuan manajemen yang ditunjukkan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tampak dari wujud nyata, diakui dan dirasakan oleh sebagian besar warga DKI. Beberapa di antaranya penyaluran bansos di masa COVID-19 tahun-tahun kemarin tersalurkan sesuai progresnya. Meskipun kita tidak pernah melihat Pak Anies turun sendiri di depan kamera memberikan bantuan kepada salah satu atau beberapa warga DKI. Kita tidak melihat Pak Anies disibukkan masuk gorong-gorong untuk mengatasi masalah drainase air. Semuanya sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan, di mana salah satunya adalah membuat progres 5 strategi mengatasi keadaan banjir ibu kota, yakni gerebek lumpur, sistem drainase vertikal, pemeliharaan pompa, penanganan banjirop, dan pengelolaan sistem polder. Adapun di musim penghujan tahun ini malah justru kota Semarang yang ramai di media sosial membicarakan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sedang sibuk mengatasi banjir rob yang melanda kota tersebut. Sahabat pena, itulah sesi kober yang pada sesi manajemen video ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akan mencoba sesi lanjutan dari manajemen ini, yaitu sukses pengelolaan anggaran pada penyelenggaraan sirkuit Formula E 4 Juni 2022 lalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.